namanya cinta ini tidak membedakan orangnya ini soleh atau tidak. Orangnya panglima perang yang gagah perkasa, intelektual, kadang ketika jatuh cinta jadi lembek itu. Ini cerita tentang Khalid bin Yazid, orang alim, gemar beribadah dan juga intelek. Penerjemah pertama di dalam Islam. Beliau ini banyak menerjemahkan ilmu-ilmu kimia dan kedokteran. Ini Khalid bin Yazid punya murid Ibnu Hayyan yang ahli kimia. Jadi ini gurunya itu. Dan suatu ketika beliau ini tawaf di Baitullah ya, bersama khalifah yakni Abdul Malik bin Marwan. Ketika diajak pulang oleh Abdul Malik bin Marwan, Khalid ini tidak mau. Khalifah ini ada dugaan tertentu, ini kenapa ini? Ini panglimanya diajak pulang nggak mau. Akhirnya mengutus utusan kepada Khalid bin Yazid ini. Kemudian karena yang bertanya ini Amirul Mukminin, akhirnya dia ngaku, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, Romlah bintu Zubair, Romlah anak perempuannya Zubair, Ra'aituha tatufu bil bait fa'adhalat aqli. Aku melihat Romlah itu ya, tawaf. Saat aku tawaf juga aku lihat, maka hilang akalku ini. Rupanya ini kena mental atau apa kata orang sekarang ini. Jadi pusing mikirakan. Galau. Wallahi ma abdaitu ilaik ma bi hatta ila sabri. Demi Allah aku sebetulnya enggak ingin cerita kepada engkau. Sedang jatuh cintaan padahal sudah punya istri ini Khalid bin Yazid ini. Sudah punya istri. Tapi begitu melihat sekali pandang langsung hilang ini pikiran nih. Kepikiran terus. Enggak mau cerita hingga hilanglah kesabaranku, enggak bisa lagi aku ini untuk menyembunyikan hal ini. Wallahi apa? Walaqad aradtun nauma ala aini falam takbalhu. Aku sudah berupaya menawarkan tidur, yakni mengajak mata ini untuk tidur, tapi mata tidak mau tidur. Wasulu ala qalbi famtana'an. Aku sudah berupaya mendamai-damaikan hatiku, tetapi hatiku nggak mau tenang. Ini kena penyakit ini ya, makanya hati-hati yang kira-kira wajahnya menawan itu jangan mengumbar pesona kepada orang lain. Ya. Kena orang seperti ini kasihan, nggak bisa tidur, ya. Mau dilupakan nggak bisa. Diajak pulang oleh Amirul Mukminin padahal dia panglima itu, nggak mau pulang. Akhirnya memang dilamar dan akhirnya menikah dengan Romlah ya, binti Zubair bin Awam. Padahal ini saudaranya Romlah, Abdullah bin Zubair itu bermusuhan dengan Yazid bin Muawiyah. Ya. Jadi Abdullah bin Zubair itu akhirnya terbunuh oleh salah satu panglimanya Yazid bin Muawiyah. Jadi ini kalau jadi sinetron ini kayak film India ini. Dua keluarga bermusuhan tapi anaknya jatuh cinta dan akhirnya menikah. Terbaik ya menikah. Tetapi ada kisah yang tidak bisa nikah karena jatuh cintanya kepada istri orang. Itu kayak Nasr bin Hajjaj. Yang dia itu terkenal sangat ganteng, sangat tampan. Itu baca ceritanya di blog ada ceritanya. Jadi kalau bisa menikah, menikahlah. Yang sudah terlanjur cinta itu. Tapi tadi lakukan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan melanggar aturan. Nah, jika tidak bisa, misalnya apa? Misalnya bertepuk sebelah tangan, kita cinta orang enggak. Ini kan enggak bisa. Atau yang kita cintai itu sudah dinikahi pria lain. Ya. Ini kalau mencintai wanita ya. Kalau mencintai pria kan ada batasannya 4. Jadi boleh aja dia. Asal jangan mengganggu ya, mengganggu pernikahan orang.
Kalau tidak bisa disatukan dalam pernikahan, nggak ada cara lain ya bersabar, sabar. Jangan dirusak rumah tangga orang lain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan laisa minna man khabbaba imra'ah ala zaujiha. Tidak termasuk golonganku orang yang merusak hubungan wanita atas suaminya. Di penjelasannya maknanya adalah ifsaduha alaih bi'ighra'iha bitolabit tolak. Merusak hubungan itu misalnya dengan merayu si wanita untuk minta cerai kepada suaminya. Enggak boleh. Atau kalimat-kalimat yang menunjukkan misalnya kita mencintai istri orang. Tolong carikan istri misalnya. Kayak apa kriterianya? Kriterianya kayak engkau misalnya. Akhirnya ini muncul perasaan istri orang digitukan. Maka jangan begitu. Nanti ya bercanda-canda jadinya memang bisa banyak kejadian dari hal-hal seperti itu. Merusak rumah tangga orang ini termasuk dosa besar. Dosa besar yang sampai Rasulullah katakan bukan golongan kami. Oleh sebab itu kalau memang itu sudah dinikahi pria lain, ya sudah palingkan hati itu walaupun mungkin senang ya. Nggak usah diberitahu ya, jangan sampai tahu itu. Minta kepada Allah diganti dengan yang lain, ditenangkan hati itu. Kemudian yang lain itu bisa dengan ini kalau bukan istri orang ya. Ini di dalam Al-Fatawa Al-Kubra. Ya, wa idza ahabba imra'ah fid dunya wa lam yatazawwajha. Kalau dia mencintai seorang wanita di dunia tapi tidak bisa menikahinya. Wa tasaddaqa bimahriha. Kemudian dia bersedekah dengan seukuran mahar wanita itu wa talabaha minallahi ta'ala an takuna lahu zaujatan fil akhirah. Dan dia meminta kepada Allah, ya Allah nanti si fulanah itu jadikan istriku di akhirat. Rujiya lahu dzalik minallahi ta'ala, maka bisa diharapkan itu dari Allah Ta'ala. Bolehlah kayak gitu. Walaupun ini tidak mesti juga dilakukan. Bagaimana apakah nanti di akhirat jadi atau tidak ya tergantung Allah Ta'ala. Tapi berdoa begitu tidak apa-apa. Termasuk seorang wanita berdoa minta suami siapa begitu, itu juga dibolehkan. Nanti di akhirat saya ingin jadi istrinya si A, boleh juga ya. Karena di akhirat itu tidak ada batasan istri harus 4. Tidak ada batasan itu. Walaupun ada ulama yang melarang ya, seperti Syekh Utsaimin misalnya. Misalnya wanita tidak mau menikah. Kemudian dia berdoa, ya Allah jadikan aku nanti istrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di akhirat. Nah tidak semestinya begitu. Tidak semestinya begitu.